Anda kembali bersama kami di Dua Sisi Pemirsa. Sebelum kita lanjutkan perbincangan dengan narasumber saya yang sudah hadir di studio, saya ingin mengajak terlebih dahulu untuk bergabung. Ini Kombes Pol Sambodo Purnomo Yogo, Dirlantas Polda Metro Jaya. Selamat malam, Pak Sambodo. Ya, selamat malam, Mbak. Ya, ini sebelumnya saya mengucapkan selamat bertugas nih ya, karena pasti ini malam-malam yang padat dan sibuk sekali nih keliling. Ya, terima kasih. Ya. Mas Sambodo, ini kita berkaca hari ini, hari perdana pengetatan atau larangan mudik dilakukan ya hari Kamis ini. Tadi pagi, siang itu sempat viral video di Cikarang terjadi penumpukan kendaraan. Tidak hanya itu, terjadi juga penumpukan orang. Nah, apakah yang dilakukan pasca peristiwa ini? Apa evaluasi yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mengatasi hal ini agar tidak terjadi lagi, Pak Sambodo? Baik, yang pertama kami akan menjelaskan terkait dengan video yang viral tadi pagi. Adanya sekumpulan orang yang kemudian turun dari kendaraannya, kemudian berada di dalam jalan tol. Kejadian itu adalah terjadi sekitar jam 7 pagi di gerbang tol Cikarang Barat yang dari arah Cikampek. Jadi penyekatan di gerbang tol Cikarang Barat ini, kendaraan-kendaraan yang kita keluarkan dari dalam tol itu kemudian kita putar balik, masuk kembali ke arah Jakarta lewat jalan tol. Jadi dari gerbang tol dia putar balik masuk ke arah Jakarta. Nah, di tempat U-turn itu, tempat dia putaran itu crossing dengan jalur yang dari arah Cikampek. Nah, agar perputaran itu menjadi lancar dan tidak terjadi kecelakaan, maka kemudian kami melakukan penutupan gerbang tol Cikarang Barat yang dari arah Cikampek. Nah, pagi-pagi ada beberapa bus angkutan karyawan yang kemudian tetap ingin menuju ke Cikarang Barat. Akhirnya kemudian mereka berhenti dan ingin masuk ke arah gerbang tol tersebut dari arah Cikampek. Karena posisinya itu juga berdekatan dengan posko, maka anggota kami langsung sigap lari dan menyeberang ke arah jalan tol yang dari arah Cikampek ke Jakarta. Kemudian menyampaikan ada masalah apa, ternyata masalah penutupan. Saat itu juga kita negosiasi, kita lakukan buka tutup. Kemudian penyekatan itu kita buka dan langsung mereka naik kembali ke bus dan langsung menuju ke lokasi tujuan yang masing-masing. Jadi memang kejadiannya tidak lebih dari 5 menit. Okay. Hanya karena video itu viral, jadi kemudian seolah-olah itu terjadinya adalah pemudik yang disekat. Padahal bukan pemudik, itu adalah karyawan dari perusahaan yang akan bekerja di Bekasi, keluar dari gerbang tol Cikarang Barat. Baik, Pak Sambodo. Ya, ya, baik. Kemudian bagaimana penerapan untuk larangan mudik hingga malam hari ini? Masih berlangsungkah? Sudah berapa banyak ini yang pemudik dipaksa untuk putar balik? Dan efektif nggak itu pemaksaan putar balik? Data menunjukkan mulai dari pukul 00.00 tadi malam, saat pertama kali melakukan kami penyekatan, sampai dengan pukul 6 tadi sore, itu ada 1.258 kendaraan yang kita putar balik. Tidak hanya kendaraan mobil atau roda 4 ke atas, tetapi ada 112 kendaraan sepeda motor yang kita putar balik di jalur arteri. Jadi saya pikir sudah cukup lumayan efektif ya untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa memang ada larangan mudik dari pemerintah. Oke, nah Pak Sambodo tadi saya sempat berbincang juga dengan Prof. Musni nih, salah seorang kenalannya ada yang maksa mudik ya Prof ya, tapi mensiasati pulang jam 3 malam, katanya nggak dijaga. Nah apakah nanti ini jam-jam rawan tersebut juga akan termasuk yang diawasi? Tapi nanti kita lanjutkan perbincangannya, dijawab usai jeda saat lagi di Dua Sisi. Ya, masih di Dua Sisi, kita akan langsung kembali bergabung dengan Pak Sambodo, Dirlantas Polda Metro Jaya. Pak Sambodo, ini seperti yang saya sampaikan tadi, Prof. Musni punya kenalan yang maksa pulang mudik itu pada jam 3 pagi. Nah ini kan juga harus jam-jam yang rawan katanya itu yang harus diantisipasi. Apakah aparat juga akan tetap melakukan checkpoint atau penjagaan di jam-jam tersebut? Ya, intinya kami melaksanakan penyekatan selama 24 jam.
anggota sudah kita atur untuk bergantian melakukan pemeriksaan terhadap kendaraan-kendaraan melintas di titik-titik penyekatan. Saya tahu jam 3 kemarin, karena saya berada di titik Cikarang Barat ini jam 3 kemarin. Jadi pada saat kami pemeriksaan itu ternyata menimbulkan dampak adanya kepadatan yang cukup panjang di sebelum penyekatan. Kurang lebih sekitar 3-4 km pada malam hari itu jam 3. Karena memang volume lalu lintasnya luar biasa, terutama kendaraan-kendaraan angkutan berat. Nah, supaya tidak menimbulkan kemacetan yang terlalu panjang, maka kemudian malam itu memang saya putuskan untuk sementara pemeriksaan kita hentikan. Supaya ekornya tidak terlalu panjang, bisa ketarik dulu. Nanti kalau ekornya sudah tinggal 1 km, baru kemudian kita adakan pemeriksaan lagi. Nah, kemungkinan yang bersangkutan itu beliaunya itu melintas pada saat kita sedang menghentikan pemeriksaan untuk sementara, sehingga terkesan seolah-olah polisi lengah. Padahal tidak. Polisi ada di situ, di pinggir jalan. Tetapi karena ekornya sudah terlalu panjang, maka kemudian kita melakukan diskresi, pemeriksaan sementara kita hentikan supaya tidak terlalu memberikan hambatan bagi memakai jalan lain. Baik, baik. Artinya ini buat pemudik nih janganlah mencontoh itu ya, karena malam-malam selanjutnya petugas masih akan jaga 24 jam gitu ya Mas Sam. Masalahnya kan gini, walaupun di sini kita lepas, di Pejagan ada. Kemudian ketika mereka masuk ke kota masing-masing juga ada penyekatan. Dia mau ke Cirebon, mau ke Bandung, mau ke Semarang, mau ke Surabaya, mau ke luar Ngawi misalnya, ke Solo, itu semua ada penyekatan gitu. Jadi memang filter pertama ada di wilayah Polda Metro Jaya. Jadi pilihannya mau putar balik di sini, di Cikarang, atau nanti udah jauh balik lagi, lebih capek lagi. Tambah jauh nanti baliknya. Biasanya Semarang suruh balik ke Jakarta kan jauh, Mbak. Mendingan mutarnya di Cikarang aja udah dekat. Gitu ya, pelajaran ya buat pemudik makanya. Nah ini nih Bang Mardhani, kalau kita lihat pemerintah sudah lakukan semaksimal mungkin. Terus polisi tadi kita dengar, Pak Sambodo dengan timnya malah mengevaluasi karena serba salah nih dilakukan penyekatan, terjadi antrian panjang, nggak disekat juga susah mengontrolnya. Jadi lagi-lagi Anggi itu dihilir. Nanti kerja keras Mas Sambodo dan teman-teman, bahkan merugikan masyarakat karena nanti tadi muternya kejar. Hulunya harus diselesaikan, sosialisasinya, bukan cuma 6 sampai 17 tetapi rakyat, Pak Jokowi bisa bicara, jangan mudik dulu, saya tidak mudik. Nanti kalau tidak mudik dapat buat apa di sini? Sudah dilakukan kan itu? Belum optimal karena masih banyak yang mudik. Misal kepada pekerja informal, kan misal gini nih. Data, big data bisa dipakai Anggi. Yang mudik ini siapa? Saya sih yakin kalau kelas menengah ke atas mereka sudah berpikir. Tapi teman-teman yang kerja informal, yang memang mereka nih ngapain tinggal di Jakarta, memang tidak ada. Nah ini kelompok ini yang harus kita pikirkan. Dan mereka, sebagian mereka juga mungkin berpikir mudik nggak boleh, tapi tempat wisata dibolehkan. Kan itu sesuatu yang melemahkan penegakan disiplin. Dan itu buruk secara kebijakan publik. Dari 2 minggu lalu di TV One ini juga saya menjadi narasumber, sudah saya sampaikan bahwa jangan keliru bahwa tempat-tempat wisata, ini sebentar saya cerita pengalaman di true story. Sore tadi ini saya ini. Jangan lama-lama ya, pendek aja. Jadi kalau tempat wisata itu pasti protokol kesehatannya diatur dan memang sangat ketat. Saya masuk di Ancol nih, tadi di depan, yang dia tahu nih ada patwalnya, kemudian ini, itu 45 menit saya harus untuk berdiri. Pemeriksaan saja. Karena saya harus isi ceramah itu kan di dalam. merugikan, padahal bisa pakai aplikasi. Yang bukan 100 persoalannya orang, begini, 200 orang, persoalannya sederhana. Persoalannya kan memang dia mungkin bisa lihat saya lewat Zoom, tapi dia juga kepingin foto sama saya kan. Itu lain hal lagi cerita. Tapi begini, maksud saya begini. Kalau tempat wisata itu memang diatur 2 hal. Yang pertama adalah protokol kesehatan yang sangat ketat, dan yang kedua petugasnya ada. Contoh ini Ancol tadi gitu. Titik sampai di sana. Ini ada yang terbaru lagi nih yang juga sempat menghebohkan di masyarakat. Kita lihat bersama ya, ini di layar ada larangan atau syarat yang dilakukan untuk masyarakat yang akan bergerak dari Pondok Aren ke Ciledug harus pakai SIKM, surat izin keluar masuk. Itu berapa kilo itu? Ini 4 kilo kurang lebih. Saya boleh ke Pak Sambodo terlebih dahulu.
Pak Sam, ini masih masuk wilayah kerja Anda ya di Lantas Polda Metro Jaya antara Tangerang, Pondok Aren ke Ciledug. Seperti apa nih aturannya nih? Harus pakai SIKM? Tentu aturan itu tidak mengenal jarak, Mbak. Tapi adalah apakah dia melintasi perbatasan atau tidak. Oke. Jadi, Pondok Aren itu ada di Tangerang Selatan. Kemudian Ciledug itu ada di Jakarta Selatan. Nah, untuk keluar masuk Jakarta memang ada peraturan gubernur yang mensyaratkan adanya SIKM, khususnya di masa peniadaan mudik ini. Nah, sehingga ada kemungkinan ketika dia mau masuk wilayah perbatasan Jakarta Selatan, kemudian di situ ada titik checkpoint, kemudian menanyakan masalah SIKM tersebut. Nah, jadi perlu saya gambarkan, Polda Metro Jaya membangun 31 titik pemeriksaan. 17 titik checkpoint dan 14 titik penyekatan. 17 titik checkpoint itu berada di dalam wilayah aglomerasi Jabodetabek. Sedangkan 14 titik penyekatan itu adalah pintu keluar masuk wilayah Jabodetabek. Sehingga memang SOP-nya pemeriksaannya berbeda. Kalau yang checkpoint itu sebetulnya dia lebih kepada pemeriksaan dari apakah protokol kesehatan dipatuhi atau tidak, apakah berkendara menggunakan masker atau tidak, sebagainya. Sambil melihat kalau ada kendaraan-kendaraan yang diduga akan mudik. Tetapi di 14 titik penyekatan betul-betul kami meriksa apakah yang bersangkutan melakukan perjalanan non-mudik yang diperbolehkan, sebagaimana dalam Surat Edaran nomor 13 Surat COVID nomor 19. Baik, intinya memang tadi disebutkan aturan tidak mengenal jarak, tapi apapun itu kita menghargai apa yang dilakukan oleh pemerintah, upaya pemerintah untuk bisa menekan penyebaran pandemi COVID, dan di satu sisi masyarakat juga diminta untuk lebih sadar diri bahwa bahayanya COVID seperti apa, sehingga kita sama-sama bekerja. Baik, Pak Sambodo, terima kasih sudah bergabung bersama kami, selamat bertugas, salam buat rekan-rekan di sana, tetap semangat dan jaga kesehatan. Terima kasih. Terima kasih, Mbak. Ya, Bapak-bapak juga terima kasih sekali sudah hadir berdiskusi malam hari ini. Tapi memang yang agak sulit dilawan itu adalah budaya dengan aturan, ini agak susah ya. Tapi apapun itu kita berharap ini semua demi kebaikan bersama. Kita belajar dari negara lain, India yang memasuki gelombang tsunami COVID yang cukup besar. Mudah-mudahan tidak terjadi di Indonesia pasca Lebaran nanti. Saya Dwi Anggia, saya akhiri Dua Sisi malam hari ini. Selamat malam, sampai jumpa.